Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Novianti dengan nomor NIM 0505302229, Prodi Sistem Informasi, berasal dari UT Batam. Berikut saya ingin mengerjakan tugas 1, matkul rekayasa perangkat lunak. Ini saya akan menjelaskan materi tentang rekayasa perangkat lunak software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Saat itu masih terdapat perdebatan tajam mengenai aspek engineering dari pengembangan perangkat lunak. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar. Istilah rekayasa perangkat lunak (RPL) secara umum disepakati sebagai terjemahan dari istilah software engineering. Yang kedua, istilah software engineering mulai dipopulerkan pada tahun 1968 pada Software Engineering konferensi yang diselenggarakan oleh NATO. Yang ketiga, sebagian orang mengartikan RPL hanya sebatas pada bagaimana membuat program komputer, padahal ada yang perbedaan yang mendasarkan antara perangkat lunak software dan program komputer. Yang keempat, perangkat lunak adalah seluruh perintah yang digunakan untuk memproses informasi. Perangkat lunak dapat berupa program atau prosedur. Program adalah kumpulan perintah yang dimengerti oleh komputer, sedangkan prosedur adalah perintah yang dibutuhkan oleh pengguna dalam memproses informasi. Pengertian dasar. Pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Dari pengertian ini, jelaslah bahwa RPL tidak hanya berhubungan dengan cara pembuatan program komputer. Pernyataan semua aspek produksi pada pengertian sebelumnya mempunyai arti semua hal yang berhubungan dengan proses produksi, seperti manajemen proyek, penentuan personil, anggaran, biaya, metode, jadwal, kualitas, sampai dengan pelatihan pengguna merupakan bagian dari RPL. Perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software perangkat lunak dan engineering rekayasa. Perangkat lunak software adalah source kode pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap kode, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis, serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Pengembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain tahun 1940-an, kejadian komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung. 1950-an, generasi awal interpreter dan bahasa makro, generasi pertama kompiler. 1960-an, generasi kedua kompiler komputer mainframe mulai dikomersialkan. Pengembangan perangkat lunak, pesanan konsep software engineering mulai digunakan. 1970-an, perangkat pengembang perangkat lunak, perangkat mini komputer komersial.
1960-an, perangkat komputer personal PC komersial, peningkatan pemerintahan perangkat lunak. Pada tahun 1990-an, pemrograman berorientasi objek (OOP), agile proses dan extreme programming, peningkatan drastis kapasitas memori, peningkatan pengguna internet. Pada tahun 2000-an, platform interpreter modern, Java, Net, PHP, dan lain-lain. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak telah berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1940-an hingga kini. Fokus utama pengembangannya adalah untuk mengembangkan praktek dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas para praktis pengembang perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pemakai. Bisa dilihat di sini ruang lingkup rekayasa perangkat lunak, software engineering. Yang di sini ada software design, software construction, terus software testing, software maintenance, terus configuration manajemen, tools dan method, terus software quality, proses, software requirement. Selanjutnya, tujuan rekayasa perangkat lunak bisa kita lihat di sini. Tujuan dari RPL ada 3: menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. Yang pertama, ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya atau membangun perangkat lunak. Terus kedua, perubahan nisbah rasio biaya perangkat keras THD harga perangkat lunak. Terus kemajuan perangkat pesat perangkat keras, kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. Setelah itu, tuntutan yang lebih tinggi THD jumlah perangkat lunak, tuntutan yang lebih tinggi THD mutu perangkat lunak. Yang terakhir, meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bisa kita lihat di sini. Terus, cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat RPL sangat terkait dengan disiplin, dengan bidang ilmu lain, tidak saja sub bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Hubungan keterkaitan RPL dengan ilmu lain dapat dilihat pada gambar di bawah. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain-lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Setelah itu, bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik, analisis numerik, dan matematika distrik. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas manajemen, risiko, dan keandalan, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan pemodelan, simulasi proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Yang pertama di sini, software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Kedua, elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Terus yang ketiga, elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Hardware manufacturer wears out, built using components relatively simple. Software developed, engineered, deteriorates, custom built, complex. Ini hardware vs software. Kategori perangkat lunak secara umum. Yang pertama, kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut. Perangkat lunak sistem sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program yang lain seperti kompiler,
editor dan utilitas pengatur file. Perangkat lunak real-time, program-program yang memonitor, menganalisis, mengontrol kejadian dunia nyata pada saat terjadinya real-time event. Perangkat lunak bisnis memproses informasi bisnis, spat, payroll, inventory, dan lain-lain. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan ditandai dengan penggunaan algoritma number crunching. Embedded software produk yang ada dalam read-only memori dan dipakai untuk mengontrol hasil dan sistem untuk keperluan konsumen dan pasar industri. Perangkat lunak komputer personal sesuai kebutuhan personal seperti pengolah kata, angka, dan manajemen database. Perangkat lunak kecerdasan buatan menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung. Tipe-tipe software. Sistem software sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya seperti compiler, editor, utility, sistem operasi, driver, dan prosesor telekomunikasi. Application software, program stand-alone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen. Ketiga, engineering and scientific software. Software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analis otomotif sampai dynamic orbit, ruang angkasa. Software ini banyak digunakan dalam bidang engineering dan science, contoh CAD, computer aided design, simulasi sistem. Tipe-tipe software. Embedded software, yang pertama software yang disimpan dalam memori tetap ROM. Terus ada product line software, software yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus yang dapat digunakan oleh banyak user yang berbeda. Ketiga, web application, web aplikasi, software yang berpusat pada jaringan. Terus artificial intelligence software, software yang banyak menggunakan algoritma non-numerik dalam memecahkan masalah kompleks yang tidak dapat dianalisis dengan komputasi biasa. Baik, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi rekayasa perangkat lunak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.